Siapa di sini yang tak kenal drama Korea? Serial dengan alur cerita memikat, visual yang memanjakan mata, dan karakter-karakter yang mudah membuat kita jatuh hati. Tidak bisa dipungkiri, demam drakor telah menyihir jutaan hati, khususnya di Indonesia. Fenomena ini tak hanya melanda ibu rumah tangga dan para pekerja, namun juga sangat kuat di kalangan remaja kita. Banyak yang rela menghabiskan waktu berjam-jam, bahkan begadang, demi episode terbaru. Namun, di balik daya tarik yang luar biasa ini, muncul sebuah fenomena yang perlu kita renungkan bersama. Ketika sekadar suka berubah menjadi kecanduan dan kagum berubah menjadi obsesi. Fenomena ini membawa kita pada sebuah pertanyaan penting dari sudut pandang agama. Mari kita jujur pada diri sendiri. Apakah sekadar nonton itu sudah melampaui batas? Ada tanda-tanda yang mungkin familiar. Waktu tidur terganggu, tugas terbengkalai, respons terhadap orang sekitar jadi minim, bahkan terbayang-bayang terus di kehidupan nyata. Ini bukan lagi hobi, tapi sudah mengarah pada kecanduan yang mengkhawatirkan. Yang lebih memprihatinkan, dan inilah inti dari pembahasan kita, adalah ketika kecintaan pada karakter fiksi atau aktor-aktrisnya sudah begitu mendalam, sehingga muncul ungkapan-ungkapan yang mungkin Anda pernah mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri. Itu suami kedua saya, suami haluku, atau istri masa depan saya. Sebuah frasa yang mungkin kita anggap sepele, hanya candaan. Namun, apakah benar ini hanya sekadar candaan? Tidakkah ini adalah sebuah kemirisan yang perlu kita renungkan? Bagaimana pandangan Islam terhadap obsesi semacam ini? Penting untuk kita pahami, pembahasan ini tidak hanya berlaku untuk drakor, tapi untuk segala bentuk hiburan, drama, film, serial, bahkan obsesi pada idola musik atau selebriti manapun, jika sudah berlebihan sampai membuat kita tergila-gila pada aktor atau artisnya, apapun bentuk hiburannya, prinsip Islamnya tetap sama. Islam menekankan konsep wasatiyah, yaitu keseimbangan dan moderasi. Segala sesuatu yang berlebihan itu membawa dampak negatif. Waktu adalah amanah dari Allah. Ketika waktu luang kita diisi dengan obsesi yang melalaikan, maka waktu berharga itu justru terbuang percuma dan tidak mendatangkan manfaat sejati. Ini adalah bentuk ketidakseimbangan yang tidak diajarkan dalam Islam. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya." Quran Surah Al-Isra ayat 27. Pemborosan di sini mencakup bukan hanya harta, tapi juga waktu dan energi yang Allah titipkan kepada kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan, manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hadits riwayat Hakim dan Baihaqi. Hati adalah raja bagi setiap manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia baik, baiklah seluruh jasad. Jika ia rusak, rusaklah seluruh jasad. Ketahuilah, ia adalah hati." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika hati kita terlalu terpaut pada fantasi, pada sosok yang tidak nyata, ini bisa mengarah pada gharar al-qalb atau penipuan hati. Kita menipu diri sendiri dengan ekspektasi yang tidak realistis, membandingkan realita dengan khayalan. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan, kegelisahan batin, bahkan merusak rasa syukur terhadap pasangan nyata yang Allah anugerahkan kepada kita. Islam mengajarkan kita untuk mencintai yang nyata dan halal, serta mengelola keinginan dan fantasi sesuai syariat agar hati tetap bersih dan tenang. Bagi yang sudah menikah, ungkapan suami kedua atau istri kedua, walau hanya canda, atau obsesi berlebihan pada orang lain, bahkan jika itu fiksi, dapat melukai hati pasangan yang nyata. Pernikahan dalam Islam adalah ikatan suci yang dibangun atas dasar mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri.
agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Ketika salah satu pihak terlalu larut dalam fantasi, perhatian, waktu, dan energi yang seharusnya dicurahkan untuk pasangan dan keluarga justru berpindah ke dunia fiksi. Ini adalah bentuk kelalaian terhadap amanah rumah tangga yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Lalu, apa saja dampak negatifnya jika obsesi pada hiburan fiksi ini terus berlanjut? Tidak ada keraguan bahwa ini dapat membawa konsekuensi serius secara lahir maupun batin. Kesehatan fisik dan mental terganggu. Begadang, pola makan tidak teratur, kurang gerak, stres karena emosi yang tidak stabil mengikuti alur cerita, hingga sulit membedakan realita dan fantasi yang dapat berujung pada masalah psikis. Produktivitas menurun, pekerjaan terbengkalai, ibadah terlewatkan, kuliah terganggu, kewajiban rumah tangga terabaikan. Ini merugikan diri sendiri dan orang lain. Hubungan sosial dan keluarga merenggang. Interaksi dengan pasangan, anak, orang tua, atau teman berkurang drastis karena lebih memilih dunia maya. Pasangan bisa merasa diabaikan, cemburu, bahkan memicu konflik rumah tangga. Hati yang kering dan sulit khusyuk. Terlalu banyak input hiburan yang menguras emosi bisa membuat hati sulit khusyuk dalam ibadah, merasa kosong meski terhibur, dan mengurangi zikir serta tadabbur Al-Quran. Potensi perilaku tidak sehat lainnya. Terlalu mengidolakan bisa memicu perilaku stalking jika idola nyata, atau keinginan untuk meniru gaya hidup yang tidak sesuai syariat dan budaya kita. Singkatnya, ketika hiburan sudah menguasai diri dan melalaikan kewajiban, itu bukanlah sesuatu yang selaras dengan ajaran Islam. Islam menghendaki kita menjadi pribadi yang seimbang, bertanggung jawab, dan fokus pada hal-hal yang membawa maslahat dunia dan akhirat. Lantas, apakah ini berarti kita tidak boleh lagi menikmati hiburan sama sekali? Tentu saja tidak demikian. Islam adalah agama yang realistis dan indah, yang tidak mengharamkan hiburan selama berada dalam batas syariat dan tidak membawa kemudaratan. Solusinya adalah kembali pada prinsip keseimbangan dan kesadaran diri. Batasi waktu, manajemen waktu Islami. Alokasikan waktu khusus untuk hiburan, tapi pastikan kewajiban utama tidak terganggu. Buat jadwal yang jelas. Ingat hadis tentang waktu luang sebelum sibukmu. Jaga hati, muhasabah diri. Lakukan introspeksi rutin. Tanya pada diri sendiri, apakah tontonan ini mendekatkan saya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau justru melalaikan? Apakah hati saya masih terpaut pada realita dan bersyukur atas nikmat yang ada, atau sudah melayang di dunia fiksi yang tidak nyata? Perkuat ikatan nyata. Fokus pada membangun hubungan yang kuat dan berkualitas dengan pasangan, keluarga, dan teman-teman di dunia nyata. Berikan waktu dan perhatian penuh kepada mereka. Kebahagiaan sejati ada di realita, bukan fantasi. Alihkan energi ke hal produktif dan positif. Salurkan gairah dan emosi Anda pada kegiatan yang bermanfaat, seperti membaca Al-Quran, berzikir, mencari ilmu agama, mengembangkan hobi positif di dunia nyata, atau berolahraga. Doa dan tawakal. Mintalah kekuatan kepada Allah untuk mengendalikan diri dari obsesi yang tidak sehat, dan bertawakal kepadanya dalam setiap upaya perbaikan diri dan menjemput kebahagiaan yang hakiki. Dalam kehidupan ini, kita pasti membutuhkan sosok teladan, idola yang bisa menginspirasi dan membimbing kita menuju kebaikan. Namun, mari kita renungkan, siapakah idola yang paling sempurna, yang setiap sisi kehidupannya adalah panutan? Bukanlah sosok fiksi yang hanya ada di layar kaca, melainkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah manusia termulia yang telah Allah pilih sebagai suri teladan terbaik bagi seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah." Quran Surah Al-Ahzab ayat 21.
Mencintai dan mengidolakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berarti mengikuti jejak langkah beliau dalam setiap aspek kehidupan. Kejujuran, kesabaran, kasih sayang, kesederhanaan, keberanian, hingga cara beliau berinteraksi dengan keluarga dan sahabat. Mencintai beliau akan mendekatkan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan insya Allah mengantarkan kita pada kebahagiaan sejati di dunia dan akhirat. Mari kita jadikan beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai idola utama kita, yang cintanya akan membawa keberkahan dan kebaikan nyata dalam hidup. Semoga Allah senantiasa membimbing kita. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, tinggalkan komentar, dan bagikan kepada orang-orang terdekat agar manfaatnya meluas. Dan yang terpenting, subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan video berikutnya.